Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah berita yang beberapa hari belakangan ini bahkan mungkin sudah seminggu lebih gitu ya, yang sebenarnya viral gitu ya, dan menjadi pembicaraan banyak para netizen, yaitu mengenai anaknya Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur. Nah, Wirda Mansur membuat kehebohan baru di sini. Kalau saya lihat di sini, kita lihat beritanya dulu ya, nanti ada videonya akan saya tayangkan juga. Jadi jangan di-skip videonya supaya Anda mendapatkan cerita yang utuh gitu ya. Kalau Anda skip-skip nanti Anda ada yang miss gitu. Karena ini menarik ya, menarik. Saya jamin ini menarik. Oke, di sini beritanya dari Detik Oto. Nah, Detik Oto ini adalah bagian dari detik.com yang membahas otomotif ya. Maka ini masuk di Detik Oto. Nah, di sini ada cerita mengenai Wirda Mansur. Katanya dia sedekah 50 juta langsung dapat mobil yang 1,4 M. Nanti kita lihat. Bagaimana ceritanya sedekah 50 juta bisa langsung dapat mobil 1,4 M. BMW seri 5 terbaru katanya. Oke. Nah, di sini katanya Putri Yusuf Mansur, yaitu Wirda Mansur, kembali membuat kehebohan di media sosial. Kali ini, Wirda mengaku mendapat hadiah mobil BMW, nanti kita lihat seri 5, yang harganya 1,4 miliar. Usai sedekah 50 juta di hari yang sama. Jadi hari ini dia sedekah, langsung hari itu dapat mobil BMW seri 5 yang terbaru, yang harganya 1,4 miliar. Bagaimana cerita lengkapnya? Nah, ini kita lihat sekilas ya, nanti kita lihat videonya. Nah, di sini katanya pernyataan itu disampaikan Wirda melalui Zoom ya, di dalam sebuah Zoom meeting katanya. Kemudian dibagikan ulang oleh akun TikTok bernama Wirda Ucup. Mungkin maksudnya Wirda Yusuf gitu ya, tapi ini mungkin nggak tahu lah. Wirda Ucup. Nah, saat Detik Oto cek, video tersebut sudah hilang. Lucu ya. Kenapa dihilangin gitu, tapi oke deh. Karena nanti ada di bagian tengah sampai belakang, ada videonya dan saya bahas ya. Namun ada akun-akun lain di media sosial yang sempat membagikannya ulang. Nah, ini yang nanti kita akan lihat ya. Kami juga sudah mencoba menghubungi Wirda Mansur untuk meminta keterangan lebih lanjut. Hingga tulisan ini dimuat, wanita jebolan Institut Darul Quran Jakarta belum memberi balasan. Nah, di sini kisahnya katanya, ini garis besarnya, nanti detailnya lihat videonya, makanya ya. Wirda pertama-tama bercerita suatu hari dia menyumbang sejumlah uang, jadi ayahnya disumbang gitu ya. Nah, ini menarik ya, sedekah tapi ke ayah. Oke lah, nanti kita bahas itu lagi ya, karena ntar ada Cak Nun, MH Ainun Najib juga berkomentar soal ini. Katanya dia menyumbang uang ya, sedekah lah maksudnya, ke ayahnya Yusuf Mansur. Dia kemudian meminta ayahnya mendoakan segala keinginannya. Dia bilang di situ, gue transfer 50 juta ke bokap gue. Terus gue bilang, "Pah, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini memang sedikit, tapi doain buat cita-cita aku ya." Maksudnya cita-citanya mau punya mobil. Nah, kata Wirda mengawali ceritanya yang di video itu. Nah, menurut Wirda, yang sedekah dia yang 50 juta itu nggak ada apa-apa buat Yusuf Mansur. Kecil lah itu ya. Nggak tahu lah maksudnya kecil apa, mungkin Yusuf Mansur udah kaya gitu ya. Jadi 50 juta itu nggak ada apa-apanya. Namun dia tetap memberikannya dan berharap pemberian tersebut dibalas berkali-kali lipat. Jadi menarik ya, jadi dia sedekah dengan harapan dibalas berkali-kali lipat. Dan Wirda mengaku dari cita-cita tersebut membeli mobil mewah merupakan salah satunya. Jadi cita-citanya beli mobil mewah. Memberi sedekah supaya dibalas berkali lipat. Oke, menarik ya. Terus dia bilang, gue buka Instagram mobil, terus gue ngucap dalam hati. Ya Allah katanya, gue mau mobil, gue sebenarnya bisa aja beli mobil, tapi gue lagi nunggu keajaiban Allah juga katanya. Dia
bapaknya Yusuf Mansur juga sering bilang, kalau kita ngasih Allah juga ngasih katanya bahkan 700 kali lipat terangnya. Menarik ya. Tapi di sini kita lihat lagi kelanjutannya. Wirda Mansur dapat mobil usai bersedekah ke ayahnya. Padahal kalau saya lihat pengertian sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk orang yang tidak mampu kan ya. Saya nggak tahu ya kenapa dia pakai istilah sedekah. Mau juga kita bilang aja saya memberikan uang ke orang tua gitu ya. Yaitu di mana-mana etikanya oke deh kita memberi uang ke orang tua. Tapi kalau bilang saya memberi sedekah ke orang tua, maaf ya, menurut saya nggak pantas gitu. Sedekah itu hanya untuk orang yang ya misalnya kaum duafa gitu ya, orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita kasih sedekah. Tapi saya nggak tahu lah ya apa cocok katanya sedekah, tapi ke orang tua gitu. Tapi oke deh. Dikatakan di sini tak lama setelah menyedekahkan uangnya ke ayahnya, ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa basa-basi. Sosok tersebut menunjukkan foto BMW 530i yang mewah dan mahal katanya. Tiba-tiba beliau itu, nanti kita lihat di videonya, itu tamu bapaknya lah. Langsung dia kasih itu mobilnya ya, ini mewah banget. Terus katanya beliau bilang, udah kamu pakai aja buat kamu katanya. Di situ gue bener-bener speechless, nggak bisa ngomong maksudnya ya. Soalnya itu BMW seri 5 benar-benar baru dan dikasih ke gue katanya. Asik. Nah kemudian dari Tribun News juga ya, seminggu lebih yang lalu di Kabar Artis membongkar fakta di balik video Wirda Mansur yang ngaku dapat mobil 1,4 M dari sedekahnya yang 50 juta ke Yusuf Mansur ayahnya ya. Ternyata video itu sebenarnya bukan video baru, itu video lawas 2 tahun lalu. Tapi entah kenapa muncul lagi, ya nggak tahu deh ya. Nah, menurut Instagram pribadinya Wirda Mansur, Wirda menginformasikan pengakuan yang kini viral ternyata dari video lawas saat mengisi webinar. Jadi ceritanya dia lagi ngisi webinar, di situ dia bersaksi lah kira-kira gitu ya. Dia mendapatkan pesan DM dari pengikutnya, ya menyebutkan pernyataan itu disampaikan saat mengisi webinar MAB. MAB adalah komunitas yang didirikan oleh Wirda Mansur. Ketika itu dituliskan Wirda tengah berbagi pengalamannya bersedekah. Jadi dia cuma membagi pengalamannya katanya. Nah menariknya seorang Cak Nun sampai tergelitik gitu untuk berkomentar katanya. Nah ini nggak tahu nih ya, bisnis.com ngasih judul Dear Wirda Mansur, begini logika sedekah menurut Cak Nun, jangan ngurusi SOP-nya Tuhan. Nah di sini katanya nanti kita lihat ya, ada beberapa cuitan di Twitter yang mengkritik Wirda Mansur yang dianggap hitung-hitungan soal sedekah gitu ya. Nah di bisnis.com itu diceritakan mengenai logika sedekah menurut Cak Nun. Ya, dia pakarnya lah ya. Nah, di sini, nah katanya anak Yusuf Mansur yaitu Wirda Mansur menjadi bahan kritikan setelah dianggap hitung-hitungan soal sedekah katanya ya. Wirda menganggap ketika dia menyedekahkan uang sekian, maka Allah katanya ya akan menggantinya 700 kali lipat. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, Wirda mendapatkan mobil yang seharga 1,4 miliar itu setelah ia menyedekahkan uang 50 juta kepada ayahnya. Nah ini yang saya bilang tadi, apa pantas gitu disebut sedekah tapi ke ayah gitu. Sedekah kan untuk kaum duafa ya. Kalau ke orang tua ya kita ngasih uang lah, masa dibilang sedekah. Tapi oke deh, saya nggak tahu juga nih ya. Dalam video yang berbeda, Wirda Mansur juga berencana sedekah sebesar 140 juta. Untuk mendapatkan uang 1,4 miliar. Nah ini menarik. Nanti di videonya ada 3 ucapan dia yang tidak konsisten. Nanti Anda nilai sendiri ya. Yang sering beredar kan dia memberikan sedekah 50 juta dapat mobil 1,4 miliar. Tetapi di dalam video itu mungkin dia nggak sadar, dia juga sebut dia ngasih 100. Dia ngasih 200. Dia berencana ngasih 140. Jadi nggak tahu mana yang benar. Makanya tunggu dulu ya. Nanti sebentar kita lihat videonya. Nah di sini
Cak Nun ya, melalui akun YouTube-nya, walaupun dia nggak sebut nama Wirda Mansur gitu ya, benar bahwa Allah itu katanya menjanjikan kelipatan 700 kepada mereka yang bersedekah. Namun pemahamannya harus diteliti lebih dalam. Enggak sembarang, maksudnya orang sedekah langsung dapat imbalan 700 kali lipat. Nggak begitu intinya ya. Ya, jadi ada hitungan ya dari yang 700 itu. Tapi menurut Cak Nun hanya Allah saja yang bisa meng-ACC apakah seseorang layak mendapatkan ganjaran 700 kali lipat atau tidak. Ya, manusia punya batasan katanya ya. Sehingga seorang hamba tidak seharusnya mencampuri SOP-nya Allah katanya ya. Dan juga harus diingat, direktur bank ini ya Allah kita katanya ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan jika kita bersedekah sekian maka akan pasti 700 kali lipat. Manusia nggak bisa ikut campur, itu ada SOP-nya katanya ya. Nah, balasan yang 700 kali lipat itu idiom katanya ya. Idiom untuk mendefinisikan dan menjelaskan kepada manusia yang terbatas tentang betapa murahnya Allah itu katanya ya. Jadi itu cuman idiom gitu ya. Bukan pasti beneran secara teknis pasti dapat 700 kali lipat ya. Itu idiom lah pokoknya. Kira-kira begitu jelasnya ya. Saya nggak mau masuk terlebih dalam lagi lah. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lihat kritikan-kritikan yang muncul di Twitter ya karena video itu, ada baiknya nih kita nonton ini videonya sambil nanti kita bahas. Yuk kita tonton. Kenapa gue jadi melihat isi rekening gue? Kenapa gue melihat isi dompet gue? Padahal gue tahu kalau gue minta sama dia itu unlimited. Terserah gue mau minta berapa dan terserah dia mau ngasih gue berapa. Bahkan tanpa gue beli pun dia bisa aja ngasih cara gratis. Gue tetap munculin keinginan itu. Dan gue cerita juga ke bokap, "Pah, aku pengen mobil," gitu. Dan bokap gue bilang, "Bangun terus kemauan kamu itu, bangun terus impian pengen punya mobil itu. Suatu saat dia pasti akan datang ke kamu." Betul kata bokap gue. Gak usah mikirin datangnya dari mana. Tugas kita hanya berucap, ngomong, doa, nanti Allah yang datangin dengan caranya. Tanpa mikir panjang kali lebar, bahkan gue nggak misahin buat diri sendiri, gue langsung bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta, dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian kalau punya rezeki lebih gitu, dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Anda dengarkan ya, tadi dia bilang berapa? Mungkin kuping saya salah dengar. Tapi dia bilang, yang saya dengar nih, kuping saya dengar, dia sedekahnya berapa? 100 juta. Ya, saya sedekahkan 100 juta. Bahkan di akhir video tadi dia sebut lagi 100 juta. Ya, tapi kenapa berita-berita bilang 50, padahal kan dia bilang 100 juta gitu ya. Menarik kan? Oke, kita lanjutkan videonya. Sorenya, gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku," gitu. Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semua yang sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, "Ya Allah, mobil," gitu. Gue bilang, bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu.
Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikali 700 kali lipat kan. Nah, tadi di video yang sebelumnya saya lupa membahas, di situ dia mengilustrasikan, pokoknya kita impikan saja gitu ya, pasti nanti Tuhan kasih dengan caranya. Asik juga ya, kalau semua orang mimpi, aku mau mobil juga nih kayak Wirda nih, tapi yang bagusan dikit lah, yang 2M. Nanti Tuhan kasih. Waduh, hebat juga Tuhan kita ya. Saya bukannya nggak percaya hal-hal yang mujizat gitu, bukan. Cuman enggak segampang itu menjelaskan bahwa kita cukup membayangkan nanti Tuhan kasih. Kalau saya membayangkan apartemen 100 miliar gitu, apa Tuhan kasih? Ya enggak gitulah. Lain kali orang semua pada membayangkan aja dong. Bisa dapat mobil, dapat rumah gitu kan nggak lucu gitu. Nah, yang di video kedua ini dia sebut berapa? Dia sedekahkan berapa? 50 juta. Jadi kan kita bingung ya. Jadi sebenarnya dia ini sedekahnya yang 100 juta di video pertama dia bilang, apa yang di video kedua ini yang benar, yang 50 juta. Ya kan? Nah, di sini aja. Di dalam video yang sama, meskipun saya potong gitu ya, nggak konsisten kan? Dia bilang pertama 100, sekarang dia bilang dia transfernya 50 juta. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi lah bagian berikutnya dari video ini. Menarik. Sorenya tuh bokap gue bilang, Kak, ada tamu nih gitu ke rumah. Terus gue disuruh nemuin tamunya, nyamperin ke rumah, kemudian bertemu sama beliau. Dan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, saya punya 530. Gue langsung ngeh gini kan. Oh, seri 5 ya, gue bilang gitu. Terus kata beliau, iya seri 5. Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya, segala macam. Terus gue tanya, oh ini tahun berapa om? Gue bilang gitu. Oh ini keluaran terbaru gitu. Wah mewah banget ini, kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, oh iya bagus tuh seri 5. Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu, udah kamu pakai aja, udah buat kamu. Gue disitu bener-bener speechless. Gue kayak, hah? Gak salah nih, ini seri 5 keluaran terbaru, bener-bener baru, dan dikasih ke gue sampai nanya 3 kali, om ini bayarnya gimana, DP-nya berapa, angsurannya seperti apa, karena gue kayak mimpi gitu loh, aduh masa sih gitu kan. Dan itu harganya 1,4 M, gue tahu persis. Dan kenapa gue bilang gue tahu persis? Karena itu yang gue lihat dari kemarin. Ya Allah. Anda lihat ya, setelah dia sedekah 50 juta, sorenya ya jam berapa dia nggak sebut, datang tuh tamu dari ya teman bapaknya lah ya. Intinya singkatnya dikasih tuh BMW 530i yang terbaru. Keren ya? Keren banget sih ya. Nah, jadi dia cuma ngucap, membayangkan, Tuhan kasih gitu ya. Wah, kalau semua orang Indonesia membayangkan, mengucap gitu ya, terus dapat BMW seri 5 entah dari mana, bisa-bisa Indonesia, nanti kita lihat ada komen lucu tuh bagus ya, menjadi konsumen BMW terbesar di dunia. Karena setiap orang diajari dengan bersedekah, bayangin apa aja dapat gitu ya. Makanya Yusuf Mansur saya pernah lihat beberapa video, dia datangi jemaatnya ya, satu persatu jamaahnya, ya udah ibu sedekah, ya udah cincin cabut, arloji cabut, nanti Allah kasih berkali lipat. Ada yang cabut gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah ibu atau bapak itu yang sedekah kasih ke Yusuf Mansur mendapatkan beratusan kali lipat, karena nggak ada lagi videonya. Yang ada cuman memberikan jam tangan lah, cincin. Nah itu pernah saya lihat ya. Ya mungkin Wirda Mansur ini mau mau menguatkan ajaran bapaknya tentang bersedekah sehingga bisa dikasih rezeki ratusan kali lipat dari sedekah yang diberikannya. I don't know lah ya.
Nah, kita lanjutkan videonya. Gue udah berkali-kali bilang tentang keajaiban Allah, tapi ketika itu datang ke gue berkali-kali pula amazed gitu kan sama, wah gila sih memang Allah tuh kalau udah ngasih gitu kan. Iya, sedekah 100 juta diganti 1,4 M dan wujudnya adalah mobil impian gue gitu. Dan gue jadi makin percaya gitu. Nah, di sini dia bilang lagi 100. Kan lucu ya, pertama kali bilang 100, kemudian di tengah-tengah dia bilang saya sedekah transfer 50 juta. Ini sekarang dia bilang lagi 100, apakah dia lupa gitu, dia sebut 50 ya. Karena barusan dia sebut lagi 100. Nah, jadi dia terharu banget gitu ya dengan bersedekah 100 juta loh, bukan 50. Ini terakhir dia bilang sedekah 100 gitu ya. Dapat mobil 1,4 miliar, ya kan? Waduh, menarik nih. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang hebat itu adalah bukan ketika dia punya, ketika dia berada dia punya, bukan. Ketika dia nggak berada, gimana caranya bisa punya, itu yang hebat gitu. Nah, selama 3 bulan itu berturut-turut gue munculin terus kemauan gue. Kemarin gue sampai bilang kan ke bokap gue, Pak aku mau BMW gitu gue bilang. Kata bokap, ya udah kamu munculin terus kemauan itu. Kalau munculin terus kemauannya, nanti kemauan itu bakal ngikutin kita. Ya udah, ya fast forward aja nih. Ceritanya suatu saat ada tamu yang berkunjung ke rumah gue. Gue pikir sih ini mah keajaiban karena apa ya, membesarkan omongan, membesarkan impian, dan terus munculin impian itu plus sedekah. Jadi ceritanya beberapa minggu sebelum tamu tersebut datang, gue bisa sedekah. Ya maksudnya bukan ria ya, tapi ini buat motivasi gitu sama teman-teman bahwa ya kita harus kerja keras gitu sampai bisa ngasih orang tua. Jadi ceritanya gue sedekah adalah 200 jutaan gitu. Aduh, sekarang dia bilang ada dah gua sedekah 200 jutaan. Nggak ngerti saya. Kok ceritanya mudah berubah ya, setelah dia dapat mobil malah dinaikin gitu ya. Nggak ngerti saya apa bener dia sedekah 200 juta. Karena di cerita sebelumnya dia sedekah 50 juta dapat itu mobil BMW seri 5. Tapi begitu dia sudah bawa BMW seri 5-nya, dia bilang sedekah gua 200 gitu. Nah, di situ juga kita dengar kan, itu ajaran bapaknya. Pokoknya kita bayangin aja lah, kita ucap aja apa yang kita mau, nanti itu barang datang sendiri katanya ya. Waduh, hebat ini kalau semua anak-anak muda seperti Wirda, negara kita makin maju nih. Akan banyak orang yang punya BMW seri 5 hanya bersedekah ke orang tuanya 50 juta. Siapa yang nggak mau? Maulah, ya kan? Nah, kita lihat lagi nih videonya. Karena gue mikir gitu, gue punya mobil gitu, gue pengen punya mobil. Ini mobil harganya 1,4 M. Jadi gue harus sedekah kurang lebih 140 juta, oke? 140 juta, tapi gue sedekah 200 juta. Ya udah. Datang tuh tamu malam-malam kan, datang malam-malam tanpa ada obrolan tentang mobil sama sekali, bahkan nggak tahu kalau gue pengen mobil ini. Tapi kebetulan karena gue juga suka mobil, kita ngomong tentang mobil gitu kan. Tiba-tiba tamu tersebut keluar omongan, saya punya seri 5 katanya, baru lagi, belum pernah tuh saya pakai. Ya udah buat kamu aja gitu. Setiba-tiba itu gue bahkan sampai sujud syukur waktu itu. Gue masih inget banget di atas kolam ikan. Gue sujud syukur karena ternyata secepat itu dikabulnya gitu. Nah itulah teman-teman, kalau kita itu percaya gitu ya sama kekuatan omongan, kekuatan impian. Tapi kita juga ada yang dilakuin gitu loh, nggak semerta-merta, nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Bangkitin omongan, bangkitin kemauan. Jadi suatu saat kita pasti akan sampai ke sana gitu. Oke deh. Anda dengar ya tadi ya, karena mobilnya 1,4 miliar, dia langsung berkalkulasi dia harus sedekah minimum 140 juta. Tadi yang saya dengar seperti itu sih. Coba Anda dengar lagi deh ya. Tapi akhirnya dia kasih 200. Jadi yang benar berapa sih? 50, 100, 140 kan yang dia pikir minimum harus 140 supaya dapat 1,4 miliar. Berarti 10 kali lipat ya. Padahal Allah kan bilang 700 kali lipat gitu ya. Tapi akhirnya dia sedekah 200 juta. Kemudian di bagian akhir dia bilang lagi, inilah kekuatan impian dan ucapan dan segala macam gitu ya, yang dia bilang ajaran dari bapaknya gitu ya. Tapi memang dia bilang, tapi kita bukan berarti cuman gitu, kita juga mesti kerja. Kerjanya apa ya? Kerjanya kasih sedekah ke orang tua,
Itu yang saya tangkap secara ini ya, secara implisit dari cerita yang dia bagikan gitu ya. Nah, oleh karena itu menarik. Setelah video itu menghilang, tapi tetap ada yang punya gitu ya, dan ditayangkan ulang di beberapa media sosial. Ini ada diskusi lah, banyak, cuman saya ambil sebagian aja ya. Ini seperti membuli Wildan Mansur. Ini ada orang namanya Zen, bilang apa? Padahal cerita sedekah ini bakal make sense kalau nominalnya nggak disebut gitu ya. Nggak bersifat transaksional. Misalnya kalau sedekah dapat mobil misalnya. Narasinya dikemas lebih friendly dan grounded. Betul, setuju. Yang cerita bukan Wildan Mansur ya. Di sini ya kira-kira saya nangkap she is a bad storyteller. Dia adalah pencerita yang buruk katanya ya. Pendongeng yang buruk ya, ini katanya Zen ya. Kemudian ada lagi siapa itu, Timun ya, Terong Kokijo. Dia bilang apa? Ini Wildan Mansur, anak ustadz, ngomongnya ngerti agama, tapi lupa pelajaran yang paling simpel di agama Islam, bahwa ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak boleh tahu tentang sedekah yang dikeluarin itu kali ya. Gua aja yang di DO sama TPA ngerti ya. Nah, di sini adalah tuh kutipan beritanya, Wildan Mansur keluar habis sedekah 50 juta langsung dapat mobil 1,4 miliar. Terus ada lagi situ judulnya, pamer dapat mobil 1,4 miliar dari sedekah 50 juta. Wildan Mansur bilang sedikit sih, maksudnya sedikit buat Yusuf Mansur sedekah itu. Lucu juga ya. Tapi udahlah, saya nggak mau komen. Nah, kemudian ada Magdalene. Ya, dia bilang di sini, Dear Wildan Mansur, perkara sedekah bukan cuma berapa banyak balasan yang didapat di dunia. Di dalam Islam, sedekah yang dianjurkan justru untuk memberi rejeki yang kita punya untuk kelompok marginal dan kurang mampu. Setuju. Di agama saya pun diajarkan sedekah itu untuk orang yang marginal, yang tidak mampu. Ada hak mereka yang perlu kita bagi. Ya kalau kita ke orang tua bukan sedekah lah, kecuali orang tua kita melarat gitu ya. Itu pun menurut saya nggak cocok gitu disebut bersedekah ke orang tua gitu ya. Nah, di sini ada berita di websitenya magdalene.co, judulnya Mobil Baru, Wildan Mansur dan Salah Persepsi Tentang Sedekah katanya. Kemudian Raditya, ini seperti yang tadi saya sebutkan, jikalau semua anak muda di Indonesia seperti Wildan Mansur ya tadi, membayangkan dengan ucapan gitu ya, suka sedekah katanya ya, betapa hebatnya negeri ini jadi konsumen BMW terbesar di dunia. Ya betul juga ya, cuman modal sedekah, membayangkan, ngucap gitu ya, Tuhan kirim BMW-nya, maka negeri ini jadi konsumen BMW terbesar di dunia. Menarik ya. Oke, jadi itu saja yang menarik untuk saya share gitu ya. Satu, mengenai apa ya, mestinya ini diklarifikasi ya oleh Wildan Mansur. Yang benar, ente kasih 50 juta, apa 100, apa 200 sih? Di awal bilang 100, kemudian di tengah bilang 50, terakhir bilang 200. Yang benar yang mana gitu. Supaya kita ikutin, kalau memangnya harus kasih 200 dapat BMW, ya udah kita kasih 200. Siapa tahu dapat BMW juga yang 1,4 M ya. Oke deh, itu aja bahasan saya mengenai sedekahnya Wildan Mansur. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.